Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali, selamat menonton video kembali bersama saya. Kita akan kembali mengarungi samudera ilmu ekonomi. Kita akan membahas teori ekonomi mikro, dan kali ini kita akan masuk ke bab subsidi dan pajak, aplikasi permintaan dan penawaran dalam kasus subsidi dan pajak. Kalau kemarin kita telah membahas bagaimana pemerintah campur tangan dalam mempengaruhi harga atau menstabilkan harga melalui price ceiling dan price floor. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah juga, yang menarik juga tentang subsidi dan pajak. Banyak kasus dalam beberapa barang kita mendapatkan subsidi. Kalau pajak jelas kita mesti kena pajak ya. Banyak sekali, hampir semua barang itu kena pajak yang diperjualbelikan. Nah, sehingga kita akan bahas bagaimana kurva keseimbangan itu akan bergeser ketika pemerintah memberikan pajak atau memberikan subsidi. Tentu saja itu akan berpengaruh karena subsidi dan pajak itu berhubungan langsung dengan harga yang ditawarkan produsen kepada konsumen. Nah, subsidi dan pajak ini kita akan bahas di sini, dan kita akan pertama membahas dua kasus terkait subsidi dan pajak. Kemudian ada juga latihan soal yang kami sisakan spesial for you all untuk membahas tentang ini, teori ekonomi mikro, aplikasi permintaan dan penawaran, subbab subsidi dan pajak. Baik, langsung saja kita mulai dengan soal pertama, kasus yang pertama. Oke guys, kita mulai lihat. Oke, ini soal pertama, kasus yang pertama. Berikut ini daftar permintaan dan penawaran suatu barang. Wah, suatu barangnya dua ini. Gak apa-apa. Ini adalah tabel permintaan dan penawaran suatu barang. Oke ya. Di sini bisa kita baca kalau harganya 3.000, permintaannya adalah 2.500, penawarannya 900 dan seterusnya. The question is, buatlah persamaan permintaan dan penawarannya. Nah, ini seperti kemarin-kemarin dalam beberapa bab ini kita tetap menyinggung namanya persamaan permintaan dan penawaran, dan terus kita singgung karena ini sangat penting ya. Kemudian buatlah kurva keseimbangan pasar. Nah, ini baru kasus yang utama yang akan kita bahas. Ketika barang tersebut dikenai pajak penjualan sebesar 10%, buatlah kurva keseimbangan setelah dikenai pajak. Siapakah yang membayar lebih banyak pajak? Mengapa? Oke, kita akan kupas ini satu persatu. Kita mulai dari pembuatan persamaan permintaan dan penawarannya. Baik, untuk mengetahui kurva permintaan dan penawaran, kita harus tahu dulu, kita harus tentukan P1 dan P2 nya, Q1 dan Q2 nya. Baik, saya ulangi lagi materi-materinya. Kalau yang ditanyakan persamaan permintaan atau fungsi permintaan, berarti kita ambil yang teratas saja. P1 nya 3.000, P2 nya 4.000. QD nya, nah permintaan kita pakai QD 1 nya 2,5, QD 2 nya 2.000. Nah, kita pakai untuk membuat fungsi, kita masukkan ke rumus fungsinya. Baik, ini QD sama dengan P min P1, P2 min P1. Ini sudah umum ya, kalian mestinya sudah hafal ya guys, harusnya sudah hafal. Nih, P min P1 sama dengan P2 min P1, Q min Q1 sama dengan Q2 min Q1 ya. Ini 1000 dapat dari mana? P2 min P1. Kita lihat yang tadi, P2 nya 4.000, P1 nya 3.000, makanya 1000. Q2 nya 2.000, Q1 nya 2,5, berarti min 500. Oke, understand ya, paham ya. Nah, kita lanjutkan. Oke, P min P1, P2 min P1, Q min Q1, Q2 min Q1 ya. Jadinya ini 1000 Q sama min 2,5 juta sama dengan min 500 P plus 1,5 juta. Ya, ini saya buat Q-nya yang sebelah kiri. Kenapa? Karena saya lebih suka persamaan itu pakai Q ya, tapi bebas sebenarnya, mau pakai P bisa, Q juga bisa, sama saja, tapi saya lebih cenderung pakai Q ya. Ini 1000 Q min 2,5 juta sama dengan min 500 P plus 1,5 juta. Oke, untuk hasil yang jutaan nggak usah bingung ya, kita
pakai singkatan seperti ini juga boleh. Juta kita singkat juta, kita tidak masalah karena ini persamaan, bisa diotak-atik sedemikian rupa. Kalau miliar tinggal kasih M. Oke, jangan dibuat susah. Oke, ini angkanya jadi simpel kan, jadi 2,5, jadi 1,5. Oke, jadi ini kemudian kita yang sejenis kita satukan, berarti min 500, berarti key-nya kita sendirikan, berarti min 2,5 juta pindah ke ruas kanan. Jadi kalau 1000 key sama dengan min 500p plus 1,5 juta, min pindah ke sini jadi plus, jadinya ini. Jadi 1000 key sama dengan min 500p plus 4 juta. 4 juta dari mana? Min 2,5 juta pindah ke ruas kanan jadi plus 2,5 juta. 1,5 tambah 2,5 sama dengan 4 juta guys. Oke, lanjut. Nah, dari sini kita tahu key sama dengan min 0,5p plus 4000. Min 0,5p dari mana? 500 dibagi 1000, min 500 bagi 1000, oke, sama dengan min 0,5p, min setengah p plus 4000. Atau dibolak-balik juga it's okay, yang penting plus minusnya tetap 4000 min 0,5p. Oke, kita sudah dapat, kita cari QS nya. QS nya rumusnya sama, cuma key nya kita pakai yang QS. Ini hasilnya. Oke, hasilnya di sini. Oke, hasilnya 0,3p. Simpel ya, karena kenapa 0,3p, karena ini min 900 pindah ke sini jadi plus ya, min 900 plus 900 sama dengan habis 0, sehingga 1000 key sama dengan 300p, sehingga key sama dengan 0,3p. 0,3 dari mana? Dari 300 dibagi 1000. Nah, setelah kita tahu fungsi masing-masing QD dan QS, kita cari harga keseimbangan ya. Harga keseimbangan, keseimbangannya QD sama dengan QS. 4000 min 0,5p, fungsinya tadi sama dengan 0,3p, yang p nya kita jadikan 1 sama dengan min 0,8p. Min 0,8p dari mana? Karena 0,3 pindah ke ruas kiri, itu jadinya min 0,8, ini plus jadi minus. 4000 pindah sini jadi minus. Min 0,8p sama dengan min 4000, p sama dengan 5000 dari mana guys? Dari min 4000 dibagi 0,8. Oke ya, ketemu P 5000. Kalau sudah ketemu P, kita cari key nya, tinggal masukkan ke fungsinya. Nah, kalau key sama dengan 0,3p ya tinggal 0,3 kali 5000, ketemunya 1500 ya. Jadi harga keseimbangannya P nya 5000, key nya 1500. Nah, kita sudah tahu ini harga keseimbangan. Selanjutnya kita cari di soal tadi, kita disuruh mencari tahu apabila pemerintah membebankan pajak penjualan 10% ya, pajak penjualan, ingat ya, pajak penjualan. Kalau pajak itu berarti penjual memberikan uang kepada pemerintah. Oke, diingat-ingat ya, penjual memberikan uang kepada pemerintah. Kalau memberikan uang berarti uangnya penjual berkurang. Kurangnya dari mana? Dari harga. Jadi harga yang diberikan kepada konsumen itu dikurangi lagi, karena produsen harus membayar sebesar pajaknya kepada pemerintah. Kalau membayar berarti berkurang, sehingga rumusnya jadi seperti ini. Kita pakai QST. Kenapa pakai S? Karena ini menyangkut produsen ya. Pajak itu menyangkut produsen. Baik subsidi juga nanti imbasnya ke produsen. Oke ya. QST, jadi pajaknya yang bayar kan produsen, entah nanti dilimpahkan konsumen kan, ini bukan, belum nanti tidak menyangkut itu. Yang jelas pajak itu dibebankan, pajak penjualan itu nanti dibebankan ke barang yang dijual, sehingga barang yang dijual itu nanti dikenai pajak kan. Nah, karena barang yang dijual dikenai pajak, sehingga kita pakai QS nya. Jadi fungsi yang kita pakai QS, ingat-ingat fungsi yang kita pakai QS, karena namanya QST karena ini setelah pajak, teks ya, QS setelah pajak, kita singkat dengan QST. Nah, QST ini fungsinya kan 0,3p. Kenapa pajak 10%? Berarti 0,3 p min 0,1p. 0,1p dari mana? 10% ya. 10% dari apa? Dari p. Sehingga di sini 10% kan kalau didesimalkan 0,1. Jadi P min 0,1P. Ya, paham ya di sini ya. Ini harus dalam kurung karena yang dikurangi hanya P, 0,3-nya tidak ikut campur ya. P min 0,1P. 0,1 dari 10%.
Nah itu kalau pajaknya persenan seperti ini. Misal nih pajaknya bukan persenan ya, misalkan pajaknya langsung kena pajak 10.000, berarti ya P min 10.000, tidak usah pakai P lagi ya. Atau pajaknya 1.000 ya P min 1.000, tidak usah pakai P lagi, karena ini berhubungnya persenan, berapa persenannya dari P, sehingga P min 0,1 P. Paham, dipahami di sini, ini harus cermat ya. Nah sehingga 0,3 P min 0,1 P. Nah kalau seperti ini bagaimana caranya? Nah ini kita kalikan 0,3 kali P, 0,3 P min 0,3 kali 0,3 kali min 0,1, jadinya GST sama dengan 0,27. Dari mana ini? Dari 0,3 P dikurangi 0,03 P, 0,03 P kan ini kalau belum paham ya, 0,3 kali P kan 0,3 P ya. Kemudian 0,3 dikali min 0,1 P sama dengan 0,003 ya. Jadi 0,3 P dikurangi 0,003 P sama dengan 0,27, sehingga GST yang baru 0,27 P ya. Paham sampai sini ya? Oke. Nah sehingga GST 0,27 P. Kalau sudah ketemu seperti ini ya tinggal kita cari harga keseimbangan setelah pajaknya. GD sama dengan GST, sama cara mencarinya 4000 min 0,5 P sampai 0,27 P. Nah yang sejenis kita kelompokkan, berarti min 0,77 dari mana? Min 0,5 min 0,27, ini pindah ke sisi kini kan jadi min, yang 4000 pindah ke sini jadi min. Jadi P sama dengan 5195 dari mana? Dari 4000 dibagi 0,77 ya. Dari 4000 dibagi 0,77, sehingga harga keseimbangannya P sama dengan 5195. Nah kalau sudah ketemu P nya, kita cari Q nya. Caranya tinggal kita masukkan ke fungsi tadi. Ini P nya diganti 5195, jadi 0,27 kali 5195 ketemunya 1402,5. Nah inilah adalah harga keseimbangan setelah pajak ya. Beda ya, tadi sebelum pajak 5000, setelah pajak jadi 5195. Yang awalnya Q-nya 1500 jadi 1402,5. Oke. Nah selanjutnya kita mencari tahu pajak yang dibayar konsumen berapa dan pajak yang dibayar produsen berapa, lebih banyak yang mana. Oke, untuk mencari pajak yang dibayar konsumen, kita tinggal cari selisih harga sebelum pajak dengan harga setelah pajak. Harga sebelum pajak 5000, kemudian setelah pajak jadi 5195 ya. Selisihnya ini itu adalah beban yang ditanggung konsumen karena harganya naik gara-gara pajak. Jadi 5195 kurangi 5000 sama dengan 195, jadi pajak yang dibayar konsumen itu 195. Terus produsen berapa? Oke, produsen tadi kan katakan 10% nih. Nah harga awal tadi, harga seharusnya kan 5000 sebelum pajak. Pemerintah ngasih pajak 10%, sehingga harusnya dia produsen membayar 10% dari 5000, berarti 500 nih. Harusnya bayar 500. Ketika dia membayar 500, nah, kemudian dikurangi yang sudah dibayar konsumen, karena ada pajak tadi kan harganya naik nih. Nah konsumen bayar 195, jadi bebannya produsen 500 dikurangi 195 sama dengan 305, jadi lebih banyak produsen beban pajaknya daripada konsumen. Jadi pajak itu mempengaruhi dua belah pihak ya, baik produsen ataupun konsumen, karena dengan pajak maka harga keseimbangannya naik dan itu kenaikan itu berimbas pada konsumen. Oke ya, sampai sini sudah tahu bagaimana mencari harga keseimbangan setelah pajak dan siapa yang membayar pajak lebih banyak, konsumen atau produsen. Oke, lanjut ke kurvanya. Kalau kita sudah tahu harga keseimbangannya dan harga keseimbangan setelah pajak, kita cari tahu, kita coba gambar kurvanya ya. Oke, gambar kurvanya sangat simpel. Pertama, ini adalah kurva sebelum pajak, harga keseimbangannya tinggal ditempatkan
titik temunya di harga keseimbangan dan Q keseimbangan. Oke, 5.000 dan 1.500 nih. Ini tadi. Nah, kemudian karena ada pajak maka kurva supply-nya bergeser nih ya. Kurva supply-nya bergeser karena kena pajak. Nah, ini bergeser ke kiri, ini harga, ini kurva setelah pajak. Jadi harganya naik jadi 5.195 dan kuantitasnya turun tadi 1.400 tadi berapa. Oke ya, ini tinggal menggambar seperti kita tinggal sesuaikan, yang penting tahu titik temunya harga keseimbangan nih, titik temu ini harga keseimbangan ya, yang penting tahu itu nanti bisa menggambar ini. Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal selanjutnya tentang subsidi ya guys. Nih, simpel ya, kita lanjut ke subsidi guys. Soal kedua, kereta lokal Pramex saat harga 10.000, PT KAI menyediakan 140.000 tiket dan permintaan tiket 200.000 lembar. Saat PT KAI menyediakan tiket sebesar 240.000 dengan harga 15.000, hanya terjual 150.000 lembar. Nah, ini kata-kata ini, kalimat itu harus dicermati dengan benar ya, karena ini dibolak-balik agar kita agak susah mencari mana Q P1, mana P2, mana Q D1, mana Q D2 ya. Kita cermati coba. Kereta lokal Pramex saat harga 10.000. Ini saat harga 10.000 nih. Wah, ini harga pertama atau kedua, ayo. Nah, coba kita bandingkan harganya. Ini Pak saat harga 10.000. Kemudian karena saat berarti ini menceritakan masa lalu ya. Misalkan dulu kala saat saya masih kecil ya. Saat itu kan masa lalu. Jadi ini harga pertama ya. 10.000 ini harga pertama, berarti P1 10.000. Ya, kita lanjut. Menyediakan 140.000 tiket. Menyediakan ya guys, menyediakan. Kereta lokal menyediakan. Namanya menyediakan tuh berarti produsen. Berarti ini QS ya guys, supply. Q supply 140.000, QS1 di harga 10.000 P1, QS1 nya 140.000. Permintaan tiket 200.000. QD namanya permintaan kan demand. QD nya 200.000. Berarti P1 10.000, QS1 140.000, QD1 200.000. Nah, namun saat KAI menyediakan tiket sebesar 240.000, menyediakan berarti produsen, berarti ini QS2 pada harga 15.000, ini P2. Hanya terjual itu berarti dari konsumen, berarti QD2 150.000. Ini pertanyaannya hampir sama. Buatlah persamaan permintaan penawaran, harga dan kuantitas keseimbangan, kemudian subsidi. Nah, ini subsidi 20%, bagaimana harga keseimbangannya. Oke. Jadi tadi seperti tadi P1 10.000, P2 15.000, QD1 200.000, QD2 150.000, QS1 140.000, QS2 240.000. Kita masukkan ke persamaannya. Sangat mudah, tinggal yang penting sudah hafal ini, harusnya sudah hafal. Nah, ini ya, ini ada miliar, tinggal singkat M aja, very simple, tinggal singkat M. Kalau juta tinggal singkat JT, tidak usah ditulis 0000 nya, ribet. Kalau ada ya, tapi harusnya. Oke, ini persamaannya, ini hasilnya, sehingga diketahui Q sama dengan min 10P plus 300.000. Ini bisa dicermati sendiri ya. Ketemunya min 10P tambah 300.000 atau 300.000 min 10P, ini dibolak-balik terserah, yang penting plus minusnya tetap. Kemudian QS sama, ketemunya adalah Q sama dengan 20P min 60.000. Kemudian cari keseimbangannya, QD sama dengan GS 300.000 min 10P sama dengan 20P min 60.000, min 30P min 360.000, P sama dengan 12.000, dimasukkan ke fungsi Q sama dengan 180.000 ya. Bisa dicermati sendiri ya ini ya, coba dicermati sendiri bagaimana prosesnya ya. Saya rasa kalian sudah paham karena di 3 video sebelumnya kita sudah mengotak-atik ini keseimbangan pasar ini. Nah, lanjutnya ini adalah klimaksnya, kita mencari harga setelah subsidi, keseimbangan setelah subsidi.
Oke ya. Oke, tadi seperti tadi ya, subsidi 20% ya. Kita pakai QS ya. Namanya subsidi nih guys, subsidi. Jadi pemerintah ngasih uang buat membantu masyarakat membeli membeli barang tuh. Berarti harganya ditambahi, uangnya produsen ditambahi nih. Jadi produsen tuh udah ditambahi pemerintah 20% nih. Dari harganya pertama 12.000, pemerintah kasih 20% nih buat bantu rakyat nih, bantu masyarakat nih. Jadi kalau dikasih nih, yang subsidi kan ngasih, kalau tadi pajak kan minta, subsidi ngasih. Kalau ngasih berarti tambah, berarti 20 dalam kurung P plus 0,2 P. 0,2 dari mana? Dari 20% guys, 20% ya, 20% 0,2. Pertanyaannya, kalau bukan persen, saya ulangi lagi, kalau bukan persen tidak, ya tinggal masukkan saja tanpa P. Misal nih subsidinya 2000, berarti P plus 2000 itu ya. Oke, diingat-ingat ya, karena di soal nanti latihan itu tidak pakai persen, jadi kalian harus aplikasikan sendiri. P plus 0,2 P ini karena persen ya, kalau tidak persen ya langsung P plus 2000 misal. Oke, lanjut ke soal. Ini karena persen jadi P plus 0,2 P. 0,2 P itu 20% dari P. Oke ya, min 60.000. Sehingga ada hasilnya dari sini 24P dari mana? Nih, 20 kali P, 20P tambah 20 kali 0,2P, 4P, berarti 20P tambah 4P sama dengan 24P min 60.000. Ini fungsi baru atau persamaan baru setelah pajak. Kalau sudah ketemu tinggal masukkan QD sama dengan QSS. QS setelah subsidi sama dengan 300.000 min 10P sama dengan 24P min 60.000, min 34P min 360.000, P sama dengan 10.600. Nih harganya berkurang ya, harganya turun ya karena kena subsidi. Jadi 12.000 jadinya 10.600. Q-nya sama dengan 194.400. Dari mana? Dimasukkan ke, jadi P ini dimasukkan ke fungsi. Ini 24 misalkan nih. Ini sorry ya, ada kesalahan nih, QSS setelah subsidi. Berarti 24 kali 10.600 kurangi 60.000 ketemunya 194.400. Nah, subsidi konsumen berapa ya guys? Nah, kita lihat nih, kita bandingkan harga. Kalau mencari subsidinya berapa, kita bandingkan harga sebelum subsidi, setelah dan setelah subsidi. Sebelum subsidi 12.000, setelah subsidi 10.600. Berarti subsidi yang diterima konsumen 12.000 kurangi 10.600 ketemunya 1.400. Subsidi, ini subsidi, ini subsidi guys. Oke, ini subsidi. Ini QSS. Oke ya, jadi subsidi produsen berapa? Subsidi produsen, oke, kita lihat. Nah, subsidi produsen nih, subsidi, nah jadi 20% dari 12.000 kan 2.400, harusnya kan menerima subsidi totalnya 2.400 nih. Nah, karena dikasihkan konsumen 1.400, jadi buat produsen tinggal 1.000. Berarti subsidi yang diterima lebih banyak untuk konsumen daripada produsen. Oke ya, sampai sini paham ya? Paham? Oke, saya anggap semuanya paham karena semua orang tuh pada dasarnya dilahirkan atas pemberian Allah kepintaran, sehingga insya Allah paham. Oke ya, kalau ada yang perlu didiskusikan silahkan hubungi saya atau kolom komentar juga, it's okay. Nah, ini kita sudah tahu bagaimana cara mencari keseimbangan pasar setelah pajak dan setelah subsidi, bagaimana harga berubah karena pajak dan subsidi, dan siapa penerima pajak atau pembayar pajak atau penerima subsidi paling banyak, baik produsen atau konsumen, kita sudah mengetahuinya.
Nah, selanjutnya kita masuk ke soal latihannya. Ini latihannya. Saat harga tiket pesawat Garuda rute Jogja Kuala Lumpur diturunkan, nah ini dolar, tapi mau dolar mau rupiah tuh enggak masalah ya, yang penting angkanya itu. Jadi nggak usah dipermasalahkan itu dolar apakah harus pindah ke rupiah dulu, tidak usah ya guys. Ketika dolar harga tiketnya 50 dolar, permintaan 5.000, dan dari tiket yang disediakan hanya 3.750. Ini hati-hati ya, harus membedakan mana yang QD mana yang QS ya, seperti tadi caranya. Kemudian sebelumnya, namanya sebelumnya itu berarti mana yang dulu mana yang setelahnya. Sebelumnya itu berarti itu yang dulu atau yang pertama, itu diperhatikan sendiri. Harganya 70 dolar, Garuda menyediakan 5.750 tiket, terjual 4.500 tiket. Nah, di soal ini kalian harus memperhatikan mana yang QD mana QS, mana P1 mana P2. Soalnya sama, buat persamaan permintaan, buat persamaan penawaran, kemudian harga keseimbangan, dibuat kurvanya. Nah, ini ada pajak juga ada subsidi ya. Kasusnya ada dua, yaitu ketika kena pajak dan kena subsidi. Yang beda itu adalah pajak subsidinya bukan persentase, bukan persen, tapi langsung nominalnya. Kalau nominalnya berarti tadi ya sudah saya jelaskan, kalau nominal tinggal langsung tambahkan atau kurangkan saja. Kalau kurangkan ya berarti kalau misalnya di pajak ini 5 dolar berarti P min 5 langsung. Kalau subsidinya 2 dolar berarti P plus 2. Oke ya, seperti itu. Silakan dikerjakan, kemudian nanti bisa saya cek apakah sudah benar atau belum. Terima kasih banyak, semoga paham, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.